Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Hari ini kita coba mempelajari tentang sistem pengendali elektronik, yaitu pada kompetensi dasar yaitu 3.18. Memahami pengendalian terbuka atau open loop secara digit, ya. Kemudian nanti menjelaskan prinsip kerja rangkaian pengendali terbuka open loop secara digit pada KD 4.18. Kemudian tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini siswa dapat mengingat pengendalian terbuka atau open loop secara digit dengan baik, kemudian memahami pengendalian terbuka open loop secara digit dengan baik, kemudian meniru prinsip kerja rangkaian pengendali terbuka open loop secara digit dengan baik, menjelaskan prinsip kerja rangkaian pengendali terbuka open loop secara digit dengan baik, menggambarkan rangkaian pengendali terbuka open loop secara digit dengan baik. Kemudian simbol blok diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi secara rinci yang melewati suatu tahapan proses dengan menunjukkan tahapan penyelesaian permasalahan untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan yang diharapkan. Di sini kita lihat macam-macam simbol blok diagram. Yang pertama adalah simbol terminator. Jadi kalau kita bicara tentang terminator, simbolnya adalah seperti ini. Kemudian flow line, ada garis tanda panah. Kemudian proses seperti kotak persegi, ya, persegi. Kemudian ada input atau output data, ya, simbolnya seperti ini. Kemudian decision, simbolnya seperti ini. Kemudian ada lagi preparation, simbolnya ini, ya. Kemudian predefined process, simbolnya seperti ini. On fake connector, off fake connector. Nah, inilah simbol-simbol yang harus diingat dan dipahami. Sistem pengendalian umpan maju atau open loop control. Open loop control atau control loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukannya. Contohnya ada gambar seperti ini. Ini adalah masukan, ini keluaran, ini kontrolernya, ini plan-nya. Jadi ini hanya sebagai rangkaian open loop. Jadi tidak ada umpan balik atau pengendali keluaran ke masukan, hanya masukan, kontrol, plan keluaran, itu saja yang harus dipahami. Sistem kendali loop terbuka atau umpan maju feed forward control umumnya menggunakan pengatur atau controller serta aktuator kendali kontrol aktuator yang berguna untuk memperoleh respon sistem yang baik. Sistem kendali ini keluarannya tidak diperhitungkan ulang oleh controller. Suatu keadaan apakah plan benar-benar telah mencapai target seperti yang dikehendaki masukan atau referensi tidak dapat mempengaruhi kinerja controller. Karakteristik sistem kendali loop terbuka, output tidak diukur maupun diumpan balikan, bergantung pada kalibrasi. Hubungan antara output dan input diketahui, tidak ada internal disturbance maupun external disturbance terkait dengan waktu. Kemudian kelebihannya, konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah, lebih murah, tidak ada persoalan kestabilan. Kelemahannya,
gangguan dan perubahan kalibrasi untuk menjaga kualitas yang diinginkan perlu kalibrasi ulang dari awal, dari waktu ke waktu. Contoh, kendali trafik atau lalu lintas, mesin cuci, rangkaian pengendali motor DC dengan metode pulsa width modulation PWM berbasis microcontroller. Diagram blok sistem kendali suhu ruangan loop terbuka. Inilah kalau kita bicara sistem loop terbuka, contohnya seperti ini, ya arus mengalir, terus di sini ada tahanan dalam dan tahanan luar, kemudian keluar, ya artinya suhu keluaran, suhu yang terjadi. Inilah salah satu sistem loop terbuka. Kemudian block diagramnya seperti ini, ya, mulai dari set point, controller, kemudian di sini digital data, terus DAC, analog data, ya, aktuator dan proses. Rangkaian pengendali terbuka ya kira-kira seperti ini. Ini aplikasinya pada microcontroller di mana outputnya yang kita kendalikan adalah motor DC, ya. Kemudian ya tugas setelah materi ini disampaikan, maka tanggung jawab Anda adalah tugas untuk mengerjakan nomor 1, gambarkan 5 macam simbol blok diagram beserta fungsinya. Kedua, gambarkan bentuk blok diagram kendali terbuka. Ketiga, gambarkan bentuk blok diagram kendali terbuka digit. Yang keempat, beri contoh sistem yang memiliki pengendalian terbuka digit. Yang kelima, buat rangkaian pengendalian terbuka digit. Demikian materi hari ini yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.